Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang di podcast Hydran. Bareng gue Putu masih di podcast dari Bekasi. Kali ini gue mau ngobrol sama model yang udah senior banget, udah lama banget, lama banget. Terus ngilang, terus muncul lagi, ngilang lagi, muncul lagi. Kalau lama banget kayaknya udah mau expired gitu. Ya, udah kedengaran suaranya di depan gue ada Dea Alexa. Halo Dea. Hai. Kalau udah kayak manggil nama gue tuh gue pasti langsung ceria gitu loh. Hai. Kebiasaan nge-host ya? Enggak. Iya sih benar. Aku kan udah internasional gitu. Enggak. Jadi tadi tuh agak kayak yang merasa sedih banget gitu ya. Udah yang kayak model udah lama banget kan. Kayak udah. Weh semangat banget deh. Semangat banget. Kayak roti expired. Kayak sari roti yang expired besok tuh gak sih? Sumpah. Biasanya ya kalau gue ngobrol sama model tuh kayak halo, terus kayak halo kak gitu. Hai, kayak gue gak bisa lemah-lemah. Ini kenapa meledak? Ya karena biasa kalau seorang Dea Alexa itu kalau udah di atas jam 8 malam langsung deh baterainya full. Hai warga Bekasi. Ya Allah. Ya ampun. Nah, kita kan akan ngobrol hari ini tentang seputar seorang Dea Alexa. Okay. Oh ya, by the way, kenapa Instagramnya diubah nama kemarin ganti? Karena namanya DJ Dea Alexa A sekarang jadi. Iya nih. Dea Alexa official. Orang. Hah? Serius? Iya, serius. Ya. Gue habis diserang gitu sama temennya, adeknya, sepupunya yang ngebuat gue stres. Akhirnya nggak stres juga sih, lebih mikirin kayak faktor dampak ya ke pekerjaan gue yang ya udah akhirnya gue ganti nama deh gitu. Ya kan namanya Dea Alexa juga. Iya. Aduh, tolong. Gue agak kurang pinter juga ya kan. Jadi gue lupa lagi loh. Gue ini kenapa gue ganti nama cuma DJ-nya dihilangin jadi official gitu kan? Karena gue pikir gini, ya udah mereka kan kalau nyari DJ Dea Alexa nggak bakal ketemu gitu. Gue ganti jadi deaalexa.official begitu. Biar orang nggak lupa banget kan. Kadang ada yang galau gitu. Ganti nama gini, Miss sek atau XXXX gitu kan. Iya biasa gitu kan. Ya, gue sih nggak galau, lebih mikirin kayak aduh spam banget nih gue diserang sama haters. Terus emang kalau udah diganti gitu nggak diserang lagi? Masih. Ya iyalah, orang namanya nggak berubah. Aneh banget. Oke. Kita mau ngobrol, mungkin banyak yang belum tahu siapa sebenarnya si Dea Alexa. Terus sekarang tuh kesibukannya apa? Kita mungkin ngobrol dari awal dulu ya. Sebenarnya Dea Alexa itu sekarang umur berapa? Ini kayak perkenalan di kelas waktu sekolah gitu. Enggak dong, kita kan harus tahu soalnya nanti tahu ternyata umurnya seumuran, ternyata udah muda. Kalau packagingnya begini kira-kira umur berapa ya? Tebak nih, boleh nebak ya? Iya, tebak ya. Tebak. 29. Tua banget. Mentang-mentang model yang udah lama banget katanya tadi kan. Weh anjir, 29 itu tua. Iya, buat gue tua. Hah? Iya. Gue tua, gue 29. Karena, serius? Perempuan loh, sorry. Gue harus garis bawahi. 29 tuh tua buat perempuan. Menurut gue. Ya benar. Sekarang berapa? 26. Bohong. Iya 26 tahun 26 ini tahun 27 tahun 95.
Oh iya. Iya ya ampun. Tapi kenapa sih berondong-berondong masih suka panggil tante gitu loh? Apa karena mungkin gue make up ya atau gimana? Masa Sebenarnya sih sih tuntutan pikiran. 95? Iya beneran gue. Kalau si siapa? Si Bella itu 9 berapa? Bella itu Bukannya 2001 apa 99? Dia tuh 2001? baru 21 apa 22 tahun ini. Oh iya. Iya. Kirain dia 95. Enggak, aku yang 95. Kalau dia tadi 2001, yang tadinya itu. Iya, berondong lagi kan. Dia aja nganggap yang tadi tuh berondong. Jadi kenapa kita ngomongin tetangga sebelah sih? Oke. Oke, jadi umur 27 tahun ini. Ya. Terus bisa dibilang apa? Model, DJ, artis, ya. artis, entertainer, izinkan aku businessman. memperkenalkan diriku dulu. Sok atuh. Oke guys, halo semuanya. Gue Dea Alexa. Umur 26 tahun, jalan 26, ya kan, masih muda sih. Status masih entah jomblo atau putus masih ngambang, ya kan, masih gantung gitu. Profesi gue mengawali profesi sebagai seorang model, model majalah dewasa. Oke. Terus setelah itu merambah karir menjadi seorang DJ. Oke. Jadi sampai sekarang model dan DJ masih running, masih bersamaan. Oh, oke. Berarti start karirnya dulu model lah ya. Model majalah dewasa. Itu prosesnya gimana kan? Kadang-kadang orang kalau majalah dewasa tuh gini prosesnya ya, rata-rata ya yang temen kan. Awalnya biasanya kayak mungkin dia dibawa temen, terus kayak dia dari mana terus ke kota pengen ikutan, jadi ikut-ikutan gitu, atau memang dia dari awal gimana ya caranya supaya bisa masuk dunia entertainment, ya udah model tuh biasanya jadi batu loncatan. Kalau dia tuh kepikiran gimana coba? Lebih gini, dulu waktu lulus sekolah kerja bener. Ya Allah maaf, bukan nih sekarang gue gak bener ya kan, kerja sebagai karyawan kantoran. Hah? Oh iya. Iya, serius dulu gue kerja sebagai karyawan kantoran. Dapat kurang lebih kalau nggak salah ya 3 atau 4 tahun. Terus gue punya pacar. Tunggu, itu berarti lulus sekolah lah, langsung kerja. Iya, lulus SMK. SMK langsung. By the way SMK gue Bekasi loh guys. Masuk. Iya. SMK mana? SMK Perbankan Nasional. Neng. Itu di mana? Kau nggak tahu ya? Harapan Indah. Oh, Mepet Jakarta Timur. Iya, Mepet Menteng. Apa? Jakarta Timur. Iya, ada Medland. Medland ya, benar-benar. Iya. Gue lupa alamatnya. Iya. Oke. Jadi dulu gue kerja kantoran, terus punya pacar yang notabene nih mantan gue dulu tuh ganteng banget, emang model. Kalau gue kasih lihat fotonya juga sekarang semua orang bilang dia ganteng banget. Oh, yang dulu itu suka nge-gym ya? Iya betul. Kok tahu sih? Ada di Twitter. Oke, jadi pacaran sama dia, terus sakit hati. Sakit hati karena gue diselingkuhin sama model majalah dewasa gitu. Hah? Iya. Oh iya. Iya, terkenal gak? Aduh gue lupa namanya. Tapi kalau nanti gue cari-cari mungkin ada kali ya kan. Ya, oke. Jadi dia selingkuh sama model. Gue taunya model setelah gue telusuri waktu itu masih zaman aplikasi, boleh gue sebutin nggak sih? Boleh. Aplikasinya Pet, ya, kan namanya Pet ya, gitu. Jadi juga, ya, iya kegap sama gue. Ya udah dia selingkuh karena dulu gue ngebucin banget, pertama kali gue ngejalan kisah asmara yang sampai ngebucin gitu sama dia, sampai gue ninggalin semuanya pekerjaan gue di kantor demi laki-laki itu. Terus dia selingkuh, ya udah gue tergerak hati gue untuk kayak sorry, gue nggak bilang dulu gue jelek ya kan, tapi dulu gue lebih kayak nggak mentingin penampilan karena gue dulu mentingin karir gue ya. Jadi setelah itu kayak apa ya, dampak gue sakit hati itu ya gue kayak lebih bahasanya zaman sekarang tuh glow up ya kan. Gue mau glow up, gue mau juga cantik menurut definisi gue waktu itu. Jadi gue kebetulan jadi kalau Pet itu kan gue visit gue follow lah salah satu fotografer, dan kebetulan fotografer itu ajakin gue foto cuma-cuma. Iya serius, foto dengan yang gue waktu itu pulang kantor, inget banget gue masih pakai kemeja dan gue difoto pakai kemeja putih cuma diikat-ikat. Wow. Terus dia bilang wajah lo tuh sensual banget gitu loh. Sebelum operasi ya guys. Jadi serius sekarang operasi? Iya, nanti kita masuk ke situ. Oke, lanjut. Jadi lo sensual banget gitu loh. Jadi setelah habis photoshoot gue diajak lah ke salah satu malam final pemilihan Miss
majalah dewasa itu gitu. Dan langsung kayak manajernya bilang kamu ikut ya, daftar ya, nanti kamu ikut kompetisi yang kamu tuh dapet banget muka kamu sensual segala macam. Dan di situ gue mulailah karir gue gitu loh, menjadi seorang model majalah dewasa. Oh di situ. Yap. Oh Itu. Oh ini. Yang mana sih? Enggak lihat. Coba. Enggak lagi lihat dia yang dulu. Yang belum operasi. Iya yang belum operasi. Itu berarti tahun berapa ya? Aku operasi 2020 kok baru. Ah baru. Iya baru. Baru banget. Apa aja yang dioperasi? Kalau wajah, hidung. Ya ini juga karena kecelakaan sih. Kecelakaan. Gue dipukul. Hah? Iya. Sama? Terlalu kasar ya? Iya. Enggak. Ini beneran emosi, gue dipukul, ditonjok. Sama siapa? Sama my ex lah. Oh. Jadi infeksi dan jalan satu-satunya dokter estetik bilang harus dioperasi untuk menyembuhkan si infeksi itu. Akhirnya gue operasi. Sampai sekarang sih sebenarnya dampaknya kayak jadi lebih orang-orang bagus, cocok gitu. Kalau mau gue lepas sih gue lepas aja karena udah sembuh di dalamnya. Ini yang asli ya dulu ya? Iya. Udah mancung kan gue kan? Iya, beda dikit aja. Iya. Oh, dirapiin doang ya? Karena ada infeksi di sini. Oh. Ada infeksi gitu. Di wajah, hidung, terus payudara, gue operasi. Payudara juga ini kayaknya nggak kecil amat, kenapa dioperasi? Gue juga operasi nggak memperbesar sih, karena memang tanya dokter tujuannya untuk apa. Gue bilang ke dokter, kata dokter gini. Kamu kan DJ, kok nggak yang ukuran besar gitu kan? Karena DJ tuh banyak banget yang operasi ukuran besar. Oh enggak dok, aku nggak mau memperbesar, aku ingin memperindah aja. Memperindah dan memperbesar tentunya beda ya? Beda. Memperindah tuh berarti dengan size gimana? yang sama. Oh jadi size-nya sebenarnya nggak dirubah? Iya, size-nya itu size yang sama. Sampai sekarang bra gue waktu sebelum operasi sama udah operasi sama aja. Iya. Terus cuma bedanya di cup aja satu. Karena waktu gue belum operasi kan gue kurus. Terus waktu abis operasi memang kayak ngaruh ke imun gitu loh. Gue susah banget kurus sekarang semenjak operasi. Iya, ngaruh ya? Kilo. Iya ngaruh banget. Oh. Gitu. Terus berarti kalau diperindah berarti di retouch sedikit gitu maksudnya? Jadi gini. Ada yang bentuknya disilet dikit terus diubah, dimasukin apa? Atau iya, gue masukin. Maksudnya di sebelah mana gitu. Kan soalnya rancu sih. Kadang-kadang orang tuh kalau belum operasi kan pasti memperbesar. Mostly kan memperbesar. Dari yang kayak lo rata banget jadi ada gitu. Iya. Kalau dilihat-lihat kalau dari foto-foto gue yang lama, gue juga udah ada toketnya, nggak rata ya kan? Iya benar. Tapi jadi gini, dulu itu sempat ada tekanan mental sih waktu pertama kali ngejalan. Iya serius. Jadi model pertama kali yang gue sempet down ngelihat gila. Kenapa? Dulu kan model majalah dewasa itu sorry tuh saya body tuh nomor 1 banget gitu. Iya memang kan. Kenapa harus sorry tuh sih? Enggak, kalau yang sekarang sih gue ngeliatnya enggak. Oke, jadi wah dulu gila ya kayak gitar Spanyol, pinggang nggak ada, yang gue tuh diet ketat gitu sampai ngaruh lah ke bentuk payudara. Jadi kayak lebih apa ya, lebih kayak kelihatan nggak fresh aja. Iya. Akhirnya setelah gue pikir-pikir berapa tahun gitu, aduh kayak gue nyiapin mental gitu karena kan menurut gue nggak pernah ngalamin perubahan ya, melakukan perubahan besar di hidup gue. Jadi ya udah setelah gue pikir-pikir 3 tahun ya udahlah bagus juga buat gue. Yang penting gue senang, gue nggak terpaksa. Bener ya sih? Benar. Iya. Oh gitu. Jadi cuma 2 nih, hidung sama payudara aja. Iya, hidung. Yang lain asli. Yang lain asli. Tapi gue juga ada operasi sedot lemak. Itu sedot lemak tuh. Itu nggak merubah aja, tapi gue nggak nambahin sesuatu. Iya. Sedot lemak tuh maksudnya beneran yang lemak jahatnya di. Iya. Berapa sih biayanya kalau sedot lemak? Di atas 30 juta sih. Itu tergantung ini masing-masing orang ya. Oh iya, tergantung berapa titik dan berapa banyak lemak yang dikeluarin. Kalau gue kebetulan 5 liter. 5 liter tuh berapa kilo ya? Aduh. Oh liter ya, satuannya liter ya? Iya kan dia pakai gelas ukur gitu dokternya ngeluarin lemak-lemak gue itu gila sih sampai yang. Sedot lemak. Beauty is pain ya sih. Iya memang. Tapi sedot lemak itu emang biar karena modeling atau? Enggak. Jadi ini juga karena netizen lagi. Serius, ini Instagram dan TikTok. Jadi ada salah satu video TikTok gue. Sekarang masih ada videonya, belum ke take down alhamdulillah. 5M. Dan di situ komennya tuh nggak ada yang bagus gitu loh. Komennya apa aja komennya? Yang kayak ngejudge ya.
apa sih ya? Ya lebih kayak menurut gue biasa aja sih. Tapi karena hari itu gue lagi baper, jadi gue baca komen-komenan yang wah gila, gue nggak ada orang yang. Padahal tuh sebenarnya gue pakai bikini di tempat yang tepat gitu loh kan. Terus ya udah, akhirnya habis baca komen-komenan itu gue telepon dokter gue bilang gue mau operasi sedot lemak, bisa nggak? Terus dilihat dulu, dicek, ya kan, bisa nggak? Kadang kan ada lemak yang bisa disedot, ada yang enggak gitu. Akhirnya kata dokter bisa, ya udah, gue sedot lemak di bagian paha. Oh, paha. Iya, paha. Jadi dibilang, jadi di video itu dibilang lemaknya di mana-mana, kemana-mana. lemak, wah gila sih. Sebenarnya menurut gue kalau gue lagi nggak down mentalnya, gue bodo amat, bahkan nggak pernah gue baca gitu kata-kata haters yang nggak kurang kerjaan itu ya kan. Tapi ya untung alhamdulillah hasilnya bagus, makin cakep gitu ya kan. Iya untungnya ya. Alhamdulillah kan banyak yang gagal ya Wak. Di Indo banyak yang gagal ya? Banyak banget. Tapi nggak bilang itu kesalahan dokter sih, lebih kayak yang mungkin ekspektasi si pasiennya terlalu tinggi, nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Hasilnya kurang. Iya, dibilang kurang, padahal ya bagus-bagus aja. Tapi dia asli mana? Aku asli Bogor. Wah, gak jauh loh. Iyalah, dekat. Naik KRL, merantau jadi model. Iya. Gak merantau juga. By the way, aku udah anak kota ya, dari dulu. Iya. Kan Jakarta Timur loh, mepet-mepet ke Bekasi. Tapi dari dulu emang maksudnya di sini? Iya, di Jakarta. Tinggal sama siapa? Sendiri? Sama orang tua. On tuh di sini? Di Bogor? Timur. Numpang lahir. Oh, numpang lahir. Ya berarti bukan orang sana dong. Ya, tapi kan keluarga Sunda. Oh, lu Sunda. Iya, nyokap Sunda. Sunda Bogor. Iya. Nyokap Sunda, bokap Malang, gue Jawa Sunda janda. Oh, janda. Orang mana janda gitu. Oh, tapi jandanya singkatan bukan literally janda. Iya, ya Allah, alhamdulillah belum nikah, belum ada yang lamar. Kan? Tapi yang udah ngomong-ngomong ngelamar ada? Ada, udah 2 kali. Gue 2 kali gagal nikah, ya. Jadi, serius. Wah, oke. Nanti kita masuk ke situ. Kayaknya kisah hidupnya dia menarik ya. Menarik, muter-muter, out-outan. Terus tadi masuk model, terus majalah dewasa. Itu sejauh mana? Karena kan gini ya, biasanya tuh rata-rata orang udah masuk majalah dewasa, terus dia masuk dunia entertain. Nah biasanya ada yang dia larinya, oke, gue jadi artis, oke, gue jadi penyanyi karena emang dia jago nyanyi, terus bakatnya dia nyanyi gitu ya, terus akhirnya jadi penyanyi atau DJ. Okay. Ada juga yang emang dia cari popularitas terus hilang, muncul lagi, cari uang lagi gitu. Oke. Jatuhnya itu sebenarnya nggak dibilang salah juga ya, kayak emang tiap orang kan pilihannya beda-beda ya. Ada yang buat kepuasan sendiri juga sih, kayak dia ikut suatu ajang gitu-gitu buat nyari nama ya, doang. Bisa jadi. Dia ada nama, udah puas. Iya, gitu. Iya, tapi kan maksudnya sayang kan. Iya, nah kalau dia gimana dulu prosesnya? Jadi awalnya tujuannya kan itu balas dendam tuh. Jadi, iya, dendam. Ya. Jadi pas banget nih target kena ya kan. Jadi waktu gue jadi model majalah dewasa, alhamdulillah kebetulan hari itu menang gitu kompetisinya. Okay. Walaupun gak jadi juara 1, setidaknya salah satu talent yang menang dan karirnya lumayan naik gitu loh dari awal. Tujuannya kan buat balas dendam nih, sampai si my ex bilang, kok kamu sekarang makin cantik sih gitu. Terus kok kamu sekarang kenapa jadi model majalah ini juga gitu. Dalam hati gue, dulu kan lo selingkuhnya sama model majalah ini gitu kan. Tujuan utamanya udah tuh apa sih, mission complete ya kan. Asik, target udah kena nih. Setelah itu gue pikir, gue udah ninggalin kerjaan gue di kantor nih ya kan. Ya udah, gue udah start di titik ini, ya udah deh gue lanjutin aja gitu. Tapi tujuannya itu nggak lama-lama buat gue. Jadi setelah gue udah mulai karir model itu, terus gue menang di kompetisi itu, gue mulai karir DJ kan. Jadi kebetulan karir DJ gue itu naik karena gue udah punya nama sebelumnya di model ini. Oh gitu. Kebantu memang waktu promo awal DJ-nya juga orang taunya, oh ini menang Miss ini gitu kan. Dan ya udah akhirnya fokus deh tuh ke DJ. 2 tahun ke depan setelah itu gue fokus ke DJ, dan memang karir DJ lumayan ini sih waktu itu gitu kan, lumayan yang wah ini banget lah. Oke lah ya sebagai newcomer pada saat itu guys. Ya kan? Udah sih, terus sampai sekarang lah
gitu. Oh. Jadi oke. setelah itu memang gue nemuin passion gue di DJ. Wah gila. Oh suka ternyata DJ. Tapi sempat les? Enggak. Oh otodidak. Otodidak dari YouTube sampai sekarang nggak sekolah di mana-mana. Wah keren. Iya. Wow, ternyata otodidak keren les DJ gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketemu teman DJ gitu, kadang kan ada ilmu yang gue nggak tahu nih gitu kan, atau teknik yang gue nggak tahu, gue nanya aja, ini gimana sih? Gitu. Terus ngulik-ngulik sendiri. Ngulik-ngulik sendiri gitu kan. Ini gimana sih cara misalkan lagu genre ini kalau misalkan mau dimainin bareng tuh mixingnya gimana? Gue kadang nanya-nanya gitu, bahkan kayak nanya sama yang lebih muda di bawah gue lah, seperti itu. Oh, terus ya sampai sekarang. Jadi yang ngebentuk gue ternyata fashion gue nih gini. Wah, enak juga nih kerja sambil dugem, sambil mabok, dibayar, jalan-jalan pula keluar kota, ya kan? Traveling. Enak juga nih jadi DJ. Awalnya gitu, karena gue belum nemuin passion gue nih. Ternyata pas, wah, gila nih, memang DJ tuh ada di apa ya, di diri gue gitu loh. Gue suka musik. Gue bukan tentang duit aja ya, bukan tentang duit, bukan tentang jalan-jalan, bukan tentang klub atau mabuknya, bukan. Ternyata emang gue suka jiwa gue di sini gitu, makanya gue lebih dalamin karir ini sampai sekarang. Oke, tapi memang maksudnya kayak ngelihat karir DJ, modeling itu apakah emang kayaknya cukup aja buat hidup gitu? Karena kan kadang-kadang orang kayak gue udah coba terjun ke situ, kayaknya cukup aja dalam kalau menurut gue tergantung orangnya. Iya tahu, makanya kan ini POV-nya Dea. Ini apa sih pendapat gue ya? Kalau jujur dari gue sendiri gak cukup sih. Ya, gak serius cukup. Dengan gaya hidup gue, dengan lifestyle gue, kalau cuma ngandelin dari penghasilan model, as model ya. Itu dia makanya, karena kan gini, dulu tuh kan gue pernah kerja di majalah juga dewasa. Pernah jadi majalah dewasa. Nah jadi tahulah kira-kira di bisnis ini tuh bekerjanya gimana, terus mereka tuh dapatnya berapa, terus kalau lagi di luar ya sambilannya maksudnya kalau foto nih misalnya, terus private pun berapa, seberapa, tahulah market fee-nya berapa gitu ya. Dan kayaknya kalau ngelihat uang yang segitu dan untuk lifestyle-nya model-model yang biasanya bisa kita lihat kan, tuh bisa terbuka ya kelihatan ya, itu nggak bakal cukup. Memang nggak cukup, sangat tidak cukup. Betul. Nah, karena nggak cukup, kita tuh biasanya suka gimana ya, mereka tuh biar bisa memenuhi lifestyle-nya tuh gimana gitu. Kadang mereka tuh masih muda, umurnya masih ini, terus ya kita nggak bisa nyamain semua model sama ya. Ada juga yang dia pinter-pinter aja ngelola uangnya. Pun kalau dia dapat dari duit haram, kalau dia jago ngolahnya mas sebenarnya jadi juga kan. Sukses ya, Wak. Sukses juga. Dan ada juga yang nggak sukses, yang hilang terus ujung-ujungnya ya udah nggak tahu kemana. Tenggelam ya. Tenggelam gitu aja. Karena dia nggak kuat juga sih. Ya bisa jadi. Mungkin persaingan terlalu tinggi gitu. Tapi kalau dari Dea nih ya, sepengalamannya misalnya, gimana coba lifestyle tuh tinggi banget, terus mau kayak gini mau kayak gitu, apalagi model tuh model biasanya kan ya gitulah hidupnya ya sosialita lah, yang arisan circle itu aja ya itu dia. Makanya gimana coba cara ngakalinnya? Kalau ini dari gue sendiri nih pribadi, atau lo mau ini opini gue? Kalau dari gue sendiri jujur nggak cukup. Ya, iya itu. Sangat nggak cukup ya. Gue sekali photoshoot nih ya. Dulu awal-awal karir aja. Kadang hunting aja nggak dibayar. Nggak dibayar ya. Terus gue mikir model harus punya baju baru. Betul. Bener kan? Harus stylenya tuh harus oke setiap photoshoot. Terus naik rating gue 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta itu untuk privat ya 3 jam. Itu private 3 jam. Terus naik ditawarin lagi. nih, kalau yang mau terbuka dikit naik dikit ya kan fee-nya. Oh, sempet nerima itu juga. Gue lebih ke ini Kak, nude art. Jadi nude art itu gue nggak yang full pakai selembar kain. Iya. Tapi kalau yang bener-bener kayak full gitu, enggak ya sama sekali. Selembar kain gitu-gitu, pakai bunga-bunga gitu loh Kak, lebih ke art kan. Iya. Jadi dulu sempat gue ada di titik yang 1 tahun pertama tuh, wah gila, hidup gue tuh
kurang banget Kak, karena gue nggak bisa hidup dari model. Kurang batu, maksudnya Iya. Oke, job banyak. Ya, job banyak. Sekali foto 1 juta, 1,5 juta. Yang gue harus bertahan pengeluaran gue aja waktu itu gue total ya tahun 2016 per bulan itu udah 25 juta setiap bulan. Itu rutin. Untuk biaya ini bla 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 segala macam. Tapi orang kan ngeliatnya wah gila model nih gitu kan, pasti dibayarnya ini. Padahal lu nggak tahu kita tuh sebagai model yang benar-benar model tanpa duit haram ya. Iya. Ini modelnya aja nih gitu. Ya, purely iya, sekali modeling. photoshoot tuh ya 1 juta, 1,5 juta. Kalau dia fotografer yang banyak duit, memang yang dia modal. Gue bilang ya, ada fotografer yang dia berani modal sendiri. Gue mau nih foto nih model 3 juta dia berani. Gue pernah nemuin fotografer dari luar, dia kasih gue 5 juta buat foto casual doang, dan dia berani karena memang dia pikir gue mau punya foto yang orang nggak sama seperti foto gue gitu. Tapi ya gue bertahannya adalah yaitu awal-awal gue karir DJ, gue bisa bertahan karena VDJ tuh meyakinkan. Kan gue bilang kan udah jalan-jalan, dugem, terus sambil traveling, terus fee-nya juga menggiurkan gitu. VDJ tuh di market tuh berapa sih harganya? Di market waktu gue awal-awal nge-DJ ya, itu start 5 juta sampai 6 juta untuk itu sekali perform. Sekali perform tuh berapa jam? 90 menit. 1,5 jam sekitar gitu. Kalau sekarang berapa yuk? Enggak in average aja. Nggak usah exact. Nggak usah exact yang didapat sama dia. Oke. Lebih ke kan biasanya tiap ini apa kan naik 2 angka ya, sama durasinya sama. Mungkin karena gue sekarang udah operasi kali ya. Emang ngaruh Kak, ngaruh banget. Ngaruh dari mana? Mungkin ya gue akui lah, gue udah terbilang lama juga, jadi banyak newcomer yang siap kakak senior. Pasti kan orang tuh lebih penasaran, ya DJ baru segala macam gitu kan. DJ baru terus yang lama lupa dulu nih ya kan. Terus tapi gue muncul lagi yang lama tapi dalam penampilan baru, jadi sekarang lumayan lagi tuh job-job gue gitu. Maksudnya penampilan baru tuh dengan setelah operasi payudara tete lah ya bahasanya kan, jadi kayak wow lebih seksi gitu. Apalagi sekarang feed Instagram gue lebih berani dibandingkan gue 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu kayak gimana? 3 tahun lalu kan bucin, dilarang ini itu ya kan. Oke. Ada garis sedikit aja tuh ditegor ya kan fits gue. Jadi kalau sekarang bodo amat, gue mau pakai bikini. Yang negor siapa? Ayang waktu itu. Ayang. Ayang. Selama sama Ayang itu berarti udah stop DJ? Bukan stop sih, lebih kayak gini loh. Dulu gue nemuin Ayang yang nemuin Ayang. Wah, ya jadi gini ya, nggak apa-apa lah ya, udah berlalu juga ya kan. Sebenarnya waktu itu gue punya pacar lebih dari 1. Wah, biar apa tuh? Biar apa tuh kalau boleh tahu? Biar ya namanya masih labil dulu, umur 21, 22 masih labil. Iya, biar jadi, apa? Kok labil. Biar ya namanya umur 21, 22. Biar. Tapi gue biar apa ya? Intinya nggak tahu ya, kepuasan batin sendiri ya, Wak. Oh emang pengen aja, maksudnya kayak kayaknya seru nih punya pacar 2. Ya. Jadi cuma karena itu doang. Iya, serius. Nggak karena misalnya gini, pengen bisa 2 karena misalnya yang satu uangnya kenceng, yang satu misalnya memenuhi kebutuhan jasmania gitu. Jasmani, rohani, lahir batin. Semuanya alhamdulillah memenuhi nafkah lahir dan batin. Tapi intinya kayak ini gue dibilang sakit gak sih? Iya, orang belum dikasih tahu deh. Yang satu umurnya range-nya tuh di 40 ke atas. Yang satu sekitar 30-an gitu. Jadi kayak gue nemuin 2 sosok yang satu tuh lebih kayak kakak, kayak yang lebih kayak nasehatin. Yang kakak tuh yang 30-an. 40-an ke atas. 40-an. Ya, kalau 30-an teman berantem, teman gitu. Berantem. Karena gue suka aja berantem sama pasangan. Gue hobi banget, Kak. Biar apa? Enggak, serius gue suka banget berantem. Gue nggak tahu, gue suka cari masalah gitu. Kalau gue berantem terus dia ngambek, terus gue suka ketawa-ketawa. Sumpah nih.
Suka ketawa-tawa sendiri Maksud bermasalah. gue happy gitu loh. Tapi ntar ujung-ujungnya gue minta maaf dengan ya ke apa ya, nyebelinnya sikap gue itu. Emang gitu, gue seneng aja. Oke, terus kan punya nih 2 pacar. Terus. Jadi kalau yang satu nih dulu ngebebasin gue, support gue, lu mau Ngapain aja, mau jungkir ngapain balik aja, ya terserah. asal lo happy gitu kan. Oke. Tapi kalau yang satu nih, yang satu ini good boy, yang satu bad boy. Yang good boy itu yang tua. Yang yang good boy, 40-an. Yang bad boy itu yang tua. Ya, oh yang bad boy yang tua. Iya. Oke. Yang Yang 30 kakak. malah yang good boy, iya. Yang berantem tuh yang 30-an. Oh, Oke. mulu tuh tiap hari. Terus. Nah, terus kalau yang bad boy ini suka larang-larang gue. Oh, gitu. Gue Sagittarius, gue gak suka dilarang. Pas dulu. Oh, Sagittarius. gue gak suka dilarang. Ya kan? Jadi semakin dilarang semakin menjadi gue. Bener gak? Nah, tapi semakin menjadi, tapi gue nemuin nih sosok yang ternyata gue bucin sama nih ini apa? Ini gadun. Oh, itu enggak? Itu hitungannya gadun ya? Hitungannya gadun gak sih kalau di atas 40? Depends. Maksudnya dia Tapi punya stylenya istri, tuh udah gak kayak punya- gadun ya. Enggak, udah punya istri, udah punya itu. anak. Oh, Iya. ya gadun sih. Gadun ya. Iya sih. Jadi gue bucin sama nih orang gitu. Ini yang tadi yang 40-an kan? Iya. Ya oke, ya oke, lanjut. Terus gue gadun kan jadinya. Gue bucin sama dia yang kayak Sagi kan gak bisa dilarang. Iya. Tapi sama dia gue nurut Bucin, banget. itu Wah, ya. bucin. Tapi kalau udah bucin tuh parah. Sagi gitu kan kalau bucin Iya. kan, ya. Dilarang gue oke, di nggak boleh ini oke, nggak boleh itu oke, sampai gue nurut segala macam. Yang udah nurut akhirnya dia larang gue misalkan gini. Aku mau nge-DJ ya di kota ini, nggak usah. Gitu. Dan gue nurut. Wow. Jadi sempat di tahun 2017 akhir sampai 2018 awal karir DJ gue tuh kayak agak timbul tenggelam. Jadi Ya udah kayak kita bahas tadi di awal ya. ya mau-mauan gitu loh, kayak manajerku nanya, lo ada job di sini, gue nggak boleh ngambil, gue nggak boleh kesana gitu. Terus kenapa? Pasti lo dilarang ya sama ini. Iya, daripada gue berantem. Padahal tuh gue seneng berantem kan. Iya. Tapi sama dia gue nurut banget gitu biar nggak berantem. Oke. Jadi disitulah sempet yang pertama kali sih dalam hidup gue menjalani kisah cinta dengan seseorang gadun itu. Kenapa sih bikin bucin, kenapa sih? Gini, mungkin ya. Bukan mungkin sih, memang. Selain connect ya, connect kan wajib. Ya. Gue suka sosok yang Ngayomin. kayak bapak. Oke. Itu aja. Suka. Itu layer teratas. Ya. Yang selain itu apa? Gak ada. Nggak ada, itu doang. Sorry, dia lucu. Lucu apa ini? Enggak, dia lucu, memang orang lucu. Orangnya suka ngelawak-ngelawak gitu. Iya, dia. Gue susah banget nyairin suasana kalau sama pasangan. Tapi kalau ada pasangan yang bisa nyairin buat gue happy, buat gue ketawa, gue udah masuk kategori nomor 1. Paskap masuk kategori. Ya. Gitu. Karena dia lucu beneran. Sedangkan yang si yang Bad muda boy, ini, bad yang boy good boy, itu. yang good boy ini, yang good boy. Oh, yang good boy. Yang good boy ini. Yang 30-an. Ya. Dia tuh flat aja gitu loh komunikasi sama gue. Kamu lagi apa? Ngapain? Udah makan belum? Ya gitu. Tapi kalau yang si bad boy ini, si gadun ini, dia tuh kayak yang tanpa gue minta dia selalu ada. Wah. Selalu ngerti. Lagi butuh apa? Ya, Ada. Kalau bisa saat ini. Serius. Oh, iya. Gue di treat like a queen lah waktu itu. Jadi kayak yang wah, sosok yang seorang yang lebih dewasa, yang transferannya juga lancar. Waktu itu 21 loh Kak. Iya. 21 mau ke 22 umur gue. Dan gue ketemu dia, langsung kayak wah, parah sih itu. Kasian ya. Kasian. Istrinya. Kok lu gak kasihan sama gue sih? Enggak. Masih muda gitu. Kenapa Lu gue kan nyangkutnya sama gadun? Queen ngapain? Oh, iya sih, benar, Queen benar, kan benar. ya udah ratu, kenapa harus dikasihanin? Gak perlu dikasihanin dong. 21 jalan ke 22. Kurang apa lagi Gue ya? menghabiskan hidup gue di sangkar emas. Oke, berarti 2 nih in one time, Iya, ya kan? in one time. Itu dua-duanya lancar transferannya. Dua-duanya lancar. Kalau kayak gitu tuh biasanya dikasih berapa sih? Per bulan? Ini ya, iya dong. Enggak tahu dikasih Oh apa. ya, lebih bukan bulanan sih. Contoh gini. Gue butuh apa, dia selalu ada gitu. Let's say misalnya mau beli TV yang 69 inch gitu. Iya, langsung dikirimin. Beneran. Oh, masa sih? Yang satu di Indo, yang satu di luar negeri. Yang mana nih? Dua-duanya loyalnya sama.
Yang di luar negeri yang itu. Yang Good Boy. Nah, Oh, jarang dong. jarang. Kita ketemunya setahun sekali, itu pun paling dianya ke Indo sebentar nemuin gue, atau kita keluar negeri bareng. Oh. Oh, berarti kalau yang ada yang sistemnya gitu ya. Iya, dan gue ngejalanin itu. Ini pertama kali loh gue mengakui ini. Masa Tapi sih? ya serius. Di Masa? Iya, di podcast manapun atau talk show manapun gue gak pernah cerita ini. Yes, eksklusif. Pasti nanti dia dengar, karena my ex yang di luar negeri itu Hah? dia udah tahu. Maksudnya gue juga udah mengakui kesalahan gue waktu itu, masa lampau, dan dia udah tahu sebenarnya semuanya. Kartu gue, kejahatan gue waktu itu. Wow. Ya gue jahat banget sih sama dia, gue akuin gue jahat banget. Tapi dia udah memaafkan. Ya udahlah, dia pikir gue juga masih labil dengan nomor segitu. Iya, masih muda Iya, lah. 21 21 explore Sagittarius lagi. Meledak-ledak lah. Iya, memang. Unstoppable. Iya benar. Udah ya. Terus akhirnya kok putus? Sama yang mana nih? Itu emang gak barengan dua-duanya? Dua-duanya barengan. Yang putus sama yang gadun ini. Udah lah ya, gue gak apa-apa sih. Udah, kata-kata gadun itu sekarang di Indonesia udah biasa banget guys. Gak sih? Iya gak aja perlu dah. suatu hal yang dimalukan. Iya aja dah. Jadi balik lagi, Sagittarius itu gak bisa dilarang, gak bisa dikekang, bener kan? Jadi waktu itu pas ngebucinnya gue nurut, gue oke sayang, aku nurut. Ternyata gue ada di titik yang titik gue muak sama semuanya. Oh, Dan gua capek pergi. juga ya? Ya gue capek. Oke. Kayak hampir 2 tahun lah. Jadi gue capek gitu. Akhirnya gue pergi gitu aja. Ya. Ngilang maksudnya? Nggak ada omong. Putus sampai sekarang pun masih keep kontak Waduh. baik, yang dia bilang kamu kenapa dulu pergi gitu sih. Dibahas-bahas. Ya basic ya. Dia tuh baik banget si Gadon ini. Oh. Ya Koko. Oh, dua-duanya kokoh. Dua-duanya Koko. Pernah nggak sama yang nggak kokoh nggak? Itu sama yang pertama, yang brengsek itu, yang selingkuhin gue sama model. Yang ngejem-ngejem mulu itu. Oh, itu mas-mas apa? Mas-mas Jawa. Iya, dia apa sih? Ya pokoknya non Jawa pribumi. Timur lah, Dia non Chinese lah ya. Itu pacar pertama. Pacar kedua. Oh, tapi rusaknya sama dia. Alhamdulillahnya. Iya, sama yang pertama gak mau-main. Yang pertama gimana ya? Yang pertama tuh udah mau nikah gua. Iya, yang tadi cerita gagal 2 kali ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.